Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di tema 1, indahnya kebersamaan. Terus ucapkan selamat pagi ya untuk kalian semua, semoga kalian masih semangat untuk belajar. Nah, untuk hari ini kita masih membahas subtema 1 dengan pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah video terakhir dari pembelajaran subtema 1. Untuk selanjutnya, kita akan belajar ke subtema 2 ya. Semoga kalian masih tetap semangat melanjutkan untuk subtema 2-nya ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran hari ini. Muatan pelajaran yang pertama adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Dan yang akan dibahas adalah persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di video sebelumnya sempat menjelaskan sudah ya. Nah, untuk itu kita harus menyikapi keberagaman ini dengan bijaksana. Nah, agar keberagaman yang Indonesia miliki dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, kalian sudah tahu kalau Indonesia punya 34 provinsi sekarang ya, yang tersebar dari Sabang di ujung Pulau Sumatera sampai Merauke di ujung bawah Pulau Papua. Nah, apa itu kata bersatu? Nah, bisa akan jelaskan apa arti dari kata bersatu. Yang pertama, artinya solid, padu, utuh, dan tidak terpecah belah. Yang kedua, menjadi satu, utuh, dan padu. Ketiga, kondisi yang tidak terpisah-pisah dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, persatuan ini kita dapat lihat di semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang ada pada bawah kaki burung Garuda, yang berarti berbeda-beda, tetap satu juga. Apa yang menjadi cakupan dari persatuan? Yang pertama, menyatukan beraneka ragam corak menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Kedua, menghimpun unsur-unsur yang terserap menjadi satu. Ketiga, gabungan, ikatan dan kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Nah, rangkumannya, persatuan memiliki makna bahwa negara Indonesia merupakan pribadi yang memiliki ciri khas sifat dan karakter yang utuh. Nah, seperti pada gambar ya, walaupun berbeda-beda, kita tetap bekerja sama menciptakan persatuan yang akan membawakan kedamaian untuk negara kita. Nah, sekarang kalian bisa melihat ada gambar burung Garuda ya, dengan simbol sila ketiga. Nah, bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, landasan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia tercermin dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi semua pengamalan Pancasila yang terkait dengan sila ketiga pasti berisi tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Lalu, dengan adanya rasa persatuan, maka kehidupan harmonis, tentram, rukun, dan damai dapat tercipta. Bagaimana bila tidak ada persatuan? Nah, apa yang akan terjadi? Pertama, terjadi permusuhan antar masyarakat. Kedua, tidak adanya kerjasama antar sesama warga. Jadi tidak ada kerja bakti lagi. Lingkungan bisa jadi kotor ya, karena tidak ada yang mau bekerja sama. Ketiga, masyarakat lebih mementingkan kepentingan golong atau suku. Keempat, masyarakat tidak peduli terhadap kesedihan dan penderitaan orang lain. Nah, lanjut ke materi membiasakan menjaga persatuan dalam keberagaman.
membiasakan sikap menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, seluruh masyarakat Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Hal ini dapat terwujud bila masyarakat mau menumbuhkan semangatnya dalam berkehidupan sehari-hari. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berbuat sesuatu yang bisa mempererat rasa persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, apa saja perilaku yang bisa menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan? Yang pertama adalah toleransi. Nah, sikap tenggang rasa, toleransi, pengertiannya adalah sikap tenggang rasa serta mau menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Perbedaan ini bisa menjadi perbedaan ras, budaya, gender, agama, pendapat, atau pemikiran. Nah, contoh dari sikap toleransi. Tidak membuat keributan saat temanmu sedang beribadah. Lalu, memberikan ucapan selamat hari raya bagi teman yang sedang ada perayaan hari besar agama, ya. Seperti jika kamu kemarin ada temanmu ada yang merayakan hari raya Idul Adha, kamu mengucapkan selamat hari raya padanya. Itu termasuk sifat toleransi. Nah, yang kedua, sifat empati dan simpati. Nah, simpati yaitu keikutsertaan merasakan perasaan seseorang. Empati yaitu merasakan diri sendiri seperti mengalami hal yang dialami oleh orang lain. Nah, jika kita memiliki simpati dan empati, kita dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, contohnya adalah kita bisa merasakan kesedihan para korban bencana alam. Nih, ini contohnya adalah korban bencana alam tanah longsor, ya. Lalu ketiga adalah cinta damai, yaitu perilaku yang mengutamakan kedamaian dengan menghindari perselisihan dan kekerasan. Contohnya, sikap cinta damai yaitu menyelesaikan segala masalah ya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keempat, cinta tanah air. Nah, yaitu rasa kebanggaan dan kesukaan akan negeri sendiri. Contohnya, menggunakan produk hasil produksi negeri sendiri. Nah, yang kelima, demokratis dan anti-diskriminasi. Yaitu sikap yang mewujudkan persamaan hak setiap individu dan kelompok dengan cara tidak membeda-bedakan bersikap pada orang lain dan memandang diri kita semua adalah sama. Nah, itu namanya anti-diskriminasi, ya. 6. Kerjasama. Nah, yaitu mengutamakan sikap saling tolong-menolong. Contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, sekarang ada contoh gambar dari sikap-sikap yang telah dijelaskan tadi, ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari sikap toleransi. Nah, ada di sana anak-anak yang berbeda agama, saling bermain bersama, ya. Mereka sangat riang gembira saat bermain. Lalu ada, kegiatan yang sering kalian lakukan ketika di sekolah, ya. Kerjasama untuk menyelesaikan tiket. Nah, sekian pembahasan PPKN subtema 1. Nah, adapun yang telah kita bahas kemarin, ya, yaitu adalah keberagaman budaya sosial Indonesia dari ke-34 provinsi. Lalu ada bagaimana sikap untuk menjaga persatuan di keberagaman Indonesia. Lalu ada keberagaman persatuan dalam keberagaman Indonesia. Ada 3 materi pembahasan, ya, di PPKN-nya. Nah, semoga materi-materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, kita lanjut ke muatan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah muatan IPS. Keberagaman tari dan upacara adat di Indonesia.
Nah, untuk materi ini Miss akan jelaskan sedikit saja ya. Nah, tari daerah adalah salah satu contoh keberagaman budaya Indonesia. Tari daerah dipintaskan dengan iringan musik tradisional dengan menggunakan alat musik tradisional. Nah, tari daerah selain untuk hiburan juga dipergunakan sebagai pengiring rangkaian ritual upacara adat. Nah, di Indonesia banyak sekali tarian daerah ya, begitu juga dengan upacara adatnya. Nah, berikut adalah contoh gambar dari tarian daerah dan upacara adat dari Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ini adalah tari kejang dari Bali. Biasanya ini dipentaskan saat ada kegiatan agama ya di pura. Lalu, wow, ini adalah upacara sekaten dari Yogyakarta. Nah, biasanya ini dilaksanakan ketika perayaan Maulid Nabi. Nah, sekian pembahasan IPS-nya ya. Kemarin kita sudah membahas keberagaman suku, kemudian ada rumah adat. Nah, hari ini ada tari daerah dan upacara adat. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada sedikit tambahan tentang Reog Ponorogo. Nah, ini adalah gambar reognya. Nah, Reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian dari Jawa Timur. Pertunjukan ini biasanya menggunakan topeng berbentuk kepala singa, artinya dikenal dengan nama singa barong. Untuk cerita dari tarian ini adalah mengisahkan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana Reog Ponorogo, silakan search ya di internet. Nah, sekian pembelajaran IPS-nya. Kita lanjut. Nah, materi seni budaya dan prakarya memperagakan gerak murni dan gerak maknawi. Nah, gerak ini termasuk dari gerak-gerak tarian daerah ya. Nah, gerak tari. Apa sih itu gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda-beda dengan daerah lainnya. Nah, itu adalah contoh keberagaman Indonesia ya. Nah, ini ada contoh gerak tari bunga jompa. Ya, kemarin berikan dalam posisi duduk ya. Sekarang ini contoh gerakannya dalam posisi berdiri. Nah, lalu ini adalah contoh-contoh gerakan dari gerak tari murni. Apa itu gerak tari murni? Nah, gerak tari murni adalah gerakan yang memiliki unsur keindahan tanpa memiliki makna di setiap gerakannya. Contoh gerakannya seperti mengibaskan selendang. Nah, ada pada gerakan nomor 4. Berputar, ada gerakan nomor 5, dan mengayunkan tangan. Itu ada di gerakan nomor 1, 2, dan 3. Ya. Ini adalah gerakan tari murni. Lalu, gerak tari maknawi. Nah, adalah gerakan yang memiliki arti atau makna yang jelas. Contoh gerakannya adalah gerakan yang mengikuti gerakan tumbuhan dan hewan atau kegiatan manusia. Nah, contoh yang menirukan gerakan hewan ya, di sini ada di gambar yaitu menirukan gerak kupu-kupu terbang. Nah, ya, sekian pembahasan SBDP tentang gerak tari ya. Semoga video yang sudah sempat diberikan kemarin dan hari ini bisa menambah wawasan kalian. Nah, untuk tugas setiap hari, Miss harap kalian mengisi buku intannya ya, walaupun tidak disertakan dalam pesan WA atau dalam video, Miss harap kesadaran kalian sendiri akan kewajibannya ya,
orang tua kalian sudah membeli bukunya, jadi kalian wajib untuk mengisinya. Mungkin di minggu selanjutnya bisa saja diminta untuk mengumpulkan jawaban dari buku intannya ya. Jadi tunggu saja. Ingat, wajib diisi. Nah, sekian pembahasan Miss untuk hari ini di pelajaran 4, 5, dan 6 subtema 1. Nah, jika ada yang kurang, baik itu dalam penyampaian atau misalnya, Miss kok videonya nggak ada backsound hari ini, nah silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan juga ke wali kelas masing-masing. Bagi yang belum kumpul tugas atau terlambat, silakan segera kumpulkan tugasnya. Nah, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di subtema 2. Masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Terima kasih.